Jumpa bersama saya Daniel Nafis dalam Insight Strategic Forum, sebuah forum gagasan strategis untuk mewujudkan kemerdekaan sejati bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah tematik yang mungkin dalam episode-episode kemarin sudah menjadi perbincangan, tetapi inilah ruh dari beberapa episode kemarin, yaitu bagaimana tentang demokrasi ekonomi. Kalau dikatakan oleh Soekarno adalah sebuah mewujudkan kemandirian ekonomi, itu bisa berlangsung di Republik tercinta ini. Demokrasi ekonomi adalah sebuah tawaran solutif ketika kita menghadapi hegemoni neoliberalisme, menghadapi komitmen-komitmen politik dan kondisionalitas dari berbagai negara-negara kreditor maupun lembaga-lembaga keuangan internasional yang lainnya yang belum pernah mencengkram pasca reformasi dan terasakan hingga hari ini. Hadir bersama kita dalam diskusi dan kajian kita pada sesi hari ini adalah Prof. Sri Edi Suasono. Selamat datang, Prof. Kasih. Dan juga beliau sebagai ketua Dewan Pakar dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Persatuan Indonesia nomor 7. Selain itu beliau juga adalah sebagai ketua Dekopin dan juga guru besar dari Fakultas Ekonomi UNER dan Universitas Indonesia, yang akan kita nanti coba bedah bagaimana postur dan kebijakan demokrasi ekonomi di Indonesia. Selain itu juga telah hadir bersama kita abang kita Dr. Handes Hotlan Hudajulu MM. Selamat datang, Bang. Oh, ras, Bang. Beliau adalah salah satu dari Dewan Pimpinan Pusat dan juga anggota Dewan caleg dari DPR RI dari Partai Peduli Rakyat Nasional nomor 4. Saya pikir kita mendapatkan tamu-tamu yang cukup menarik pada hari ini, yang semuanya mempunyai ideologi nasionalis, mempunyai sense of race, dan mempunyai sense of belonging terhadap bagaimana membangun tata pola Indonesia yang lebih baik di masa depan. Kita mulai dalam diskusi kita hari ini. Saya mencoba kepada Prof. Sri Edi Suasono. Hari ini Prof. Sri Edi Suasono, di tengah pasca reformasi, gemburan-gemburan ideologi impor kalau kami bilang sangat luar biasa masuknya, khususnya neoliberalisme yang merupakan pengejauhan dari kapitalisme yang model kaya baru. Kita melihat regulasi-regulasi kita, privatisasi, liberalisasi perdagangan dan keuangan, dan juga pencabutan subsidi akibat dari pengetatan kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran, ya, yang akhirnya mendorong kepada itu kan semua paket dari IMF ketika LOI ya, maupun CGI ketika dalam forum-forum meeting mereka. Apa kira-kira relasi ketika hari ini ideologi juga terasakan sangat terpinggirkan, tapi satu sisi regulasi dan program-program kebijakan yang pro pasar atau neoliberalis tadi sangat luar biasa menyerbu negara kita hari ini, dan itu terwujud dalam regulasi-regulasi yang diterbitkan pasca reformasi. Prof, melihatnya seperti apa? Iya, jadi sungguhnya sejak awal kemerdekaan kita ini sudah anti liberalisme. Oh, anti liberalisme. Sejak awal kemerdekaan sudah anti liberalisme, ya, karena justru adanya demokrasi ekonomi yang tertuang dalam pasal 33 itu tidak menghendaki adanya berlakunya pasar bebas, ya. Misalnya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian disusun, jadi tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar. Jadi sejak awal mekanisme pasar tidak boleh mendikte kita. Jadi kalau sekarang banyak anak-anak muda dan kadang-kadang juga di surat kabar yang mengatakan kita harus memilih pemimpinan yang ramah pasar, itu sudah melanggar cita-cita kemerdekaan. Bukan harus ramah pasar, tapi pasar yang harus ramah kepada kepentingan rakyat. Ini penting sekali, ya. Nah, pada tahun 55 itu sudah ada pembicaraan penting sekali yang mempersoalkan sistem ekonomi pasal 33, yaitu ayat satunya, yaitu anti liberalisme, yaitu antara Pak Wilopo, Mr. Wilopo, itu mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, dengan Pak Widjojo Nitisastro yang pada waktu itu tahun 55 beliau masih mahasiswa. Masih sosialis ya?
masih mahasiswa Pak Wijaya masih sosialis. tingkat terakhir. Nah, di situ Pak Wilopo menegaskan bahwa cita-cita kita pasal 33 itu adalah mencari, menghindari dan menolak sistem liberalisme. Dan kita mencari sistem yang baru yang dimunculkan dalam pasal 33. Pak Wijoyo pada waktu itu kurang lebihnya masih mencari bagaimana sistem ekonomi barat masih bisa ditambal sulam ya untuk kepentingan masyarakat. Jadi cita-citanya bagus, tetapi sudah terjadi perbedaan sejak waktu itu. Oke. Nah, jadi itulah. Nah, jadi pasal 33 atau demokrasi ekonomi itu ada minimal ada 3 unsur. Ya, yang pertama, demokrasi ekonomi itu ya demokratis di dalam kehidupan ekonomi, artinya ada partisipasi dan emansipasi, partisipasi dan emansipasi ekonomi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi semua orang berpartisipasi, semua orang beremansipasi.